kehendak bebas. Kita diberi kebebasan memilih. Ya. Dengan itu saja, kalau kita tidak hati-hati, kita bisa jatuh. Ya. Meskipun kalau kita hati-hati, kita akan melejit naik dengan kebebasan itu. Nah, nanti ada juga jenis-jenis nafas. Tadi disebutkan beliau kan, ada nafas, ada amaro, ada lawama. Beliau tadi sebut juga sufial, sebut juga mutmainah, gitu kan ya. Nah, itu juga ada masing-masing sebagai spesifikasi sarana, tapi juga di sana ada tingkat-tingkat makom nafas seseorang. Ya. Nah, dengan nafas seseorang itu, seseorang diberi kehendak bebas dan bebas memilih apa yang ingin dia lakukan. Itu hal yang ada dalam diri kita. Kemudian saya tanya kepada Mas Bambang, ada enggak kira-kira orang lain yang suka, atau gini, bukan orang lain ya, tadi seakan-akan kita enggak gitu ya. Adakah orang yang dia dengan kehendak bebasnya suka mengganggu orang lain? Ada enggak kira-kira? Ada loh. Kadang-kadang kita, kalau kita nggak bisa mengendalikan diri, kita bisa juga kan mengganggu orang lain, mempengaruhi orang lain ke arah-arah yang tidak positif, atau merugikan orang lain. Ya begitu ya. Kalau kasus di negara kita ini yang cukup heboh kan korupsi misalnya. Nah, koruptor itu kan dia juga merugikan pihak lain, mengganggu orang lain, misalnya seperti itu ya. Jadi ada ya pengganggu itu ya, meskipun dari sesama bangsa manusia itu kan ada. Nah, ada makhluk tertentu yang dia itu semangat mengganggunya itu sampai dia sangat semangat dalam mengganggu pihak lain, yaitu yang diinformasikan oleh agama kepada kita, itu namanya iblis. Tentu juga tidak sendiri, dia juga membuat grup, dia bikin sistem, dia juga merekrut, dia juga mengkader untuk mensukseskan proyeknya. Nanti ada manusia-manusia yang digoda oleh dia, diprovokasi oleh dia, meskipun karena kita sudah dikasih sarana yang sangat lengkap, kitalah yang memutuskan kita mau digoda atau tidak. Iya, betul sih. Kita bisa kan? Oh iya betul sih, maksudnya waktunya habis gitu loh. Sedikit lagi ya, Mas Dayan. Monggo sih. Jadi pengaruh dari luar diri kita itu jelas ada. Dari orang selain diri kita sudah tahu itu pasti kan bahwa itu ada. Tetapi dari informasi-informasi dari agama Islam yang saya pahami itu juga memberikan informasi bahwa iblis itu yang dia itu memang sukanya menggoda, memprovokasi, meskipun nggak bisa memaksa. Nah, itu juga ada bangsanya dari bangsa jin, dari makhluk entitasnya itu entitas jin gitu ya. Nah, tapi ya sehebat-hebat dia, tetap dia kan hanya memberi pengaruh, menggoda, sifatnya memprovokasi. Yang menentukan saya mau digoda dia atau enggak, saya mau diprovokasi dia atau enggak, tetap yang menentukan diri kita. Sama lah, kalau kita digoda oleh orang lain, itu kita mau tergoda atau tidak, itu sangat tergantung kepada kita. Yaitu tergantung maksudnya kita mau atau tidak, atau kita mampu enggak menolak godaan dia. Kadang kita ingin menolak tapi nggak mampu. Apalagi kalau nanti sudah iblis itu bentuknya simbol yang itu dikaitkan dengan manusia, sehingga ada manusia iblis. Kalau manusia iblis itu bukan sekedar punya kemampuan memprovokasi saja, tapi juga punya kemampuan untuk memaksa, memperbudak, dan lain-lain. Kalau iblis manusia, ada iblis manusia itu yang bahkan dia memaksa orang lain dengan cara halus, dengan uang, memaksa orang lain dengan halus, dengan manuver-manuver pakai sistem suap menyuap dan seterusnya, gratifikasi misalnya dan lain-lain. Itu bentuk-bentuk halus, tapi ada juga yang bentuk-bentuk kasar. Pemaksaannya itu bisa jadi dengan pasukan, bisa jadi dengan kekuasaan, bisa jadi dengan kekuatan. Itu dipunyai oleh manusia-manusia iblis
Sementara iblis sendiri tidak punya kekuatan memaksa itu. Dia hanya punya kekuatan untuk provokasi. Nah, kalau sudah disebut kepada iblis manusia, maka iblis di situ sudah berupa simbol, bukan iblis yang sesungguhnya. Tetapi iblis yang sesungguhnya itu ada di dalam entitas jin. Ada juga manusia iblis, yang iblis itu sebagai simbol keburukan orang tertentu yang dia sudah melebihi iblis itu sendiri, gitu ya. Saya tidak bisa mengatakan mana manusia iblis. Oh, itu bukan kapasitas saya. Tapi menurut logika rasional dan teori-teori yang saya pahami, itu sangat mungkin terjadi. Kalau masa lalu karena ada informasi agama, saya tahu misalnya Fir'aun itu iblis manusia, misalnya seperti itu. Nah, kalau sekarang masih adakah Fir'aun modern? Adakah iblis-iblis manusia sekarang ini? Ya coba deh kita sambil berpikir-pikir. Tapi kayaknya yang terpenting, kalaupun ada orang lain, jangan kita ya, mudah-mudahan deh. Kalaupun orang lain mau begitu, ya kan dia memang diberi kehendak bebas begitu. Tuhan juga sudah ngasih kehendak bebas kok. Mau begitu juga boleh, tapi resiko tanggung sendiri loh ya, gitu. Akibat logisnya ada, gitu kan. Mudah-mudahan kita enggak ya. Jadi yang gitu-gitu deh, gitu ya. Biar kalau terjadi minimal bukan saya, gitu aja. Kayaknya begitu deh. Mas Bayan, tolong doain saya ya. Amin, insya Allah, Siwo. Sama-sama. Iya, baik. Siwo, silakan untuk beristirahat sebentar, Siwo. Mendingan ngopi sesaat. Deh. Iya, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Light Audience, nanti kita akan kembali bersama dalam berproses menuju kesejahteraan diri di sesi berikutnya. Sesi kedua bersama Siwo Agus Dayat. Dan Light Audience, mulai hari ini hingga seterusnya, acara berproses menuju kesejahteraan diri akan diawali atau dimulai dari jam 21 sampai dengan jam 22.30. Dan Anda semua bisa menggunakan line telepon kami, line interaktif kami di 0216332706. Juga di SMS di 0818801058. Sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya, kita dengar dulu yang berikut ini. Take me down to the Kawasaki City and the ride is free and the bike's like crazy. Kawasaki. So let me hear you say, take me down to the Kawasaki City and the ride is free and the bike's like crazy. Indonesia, get ready. Yang 25 cc dari Kawasaki, namanya Zone, dan pasti motor funky. Warnanya banyak, bisa dibilang warna-warni. Buat kuliah ngeceng, sampai main hoki. Zone, motor Kawasaki, dengan fitur keren di masa kini. Speed, style, Zone. Dari kami, Kawasaki. Welcome to the new 105.8 Light FM. The best slow hit station. The best slow hit station. From the 19th floor of Menara BTN, Jalan Gajah Mada number 1, Harmony Central, Jakarta. Phone number 6332-703. Fax number 634-2707. Short message service 0818-80158. Marketing Department 525-7892. or click www.litefmjakarta.com. The best slow hit station, 105.8 Light FM. Bismillah ya Allah ya Karim. Bismillah ya Allah ya Rahim. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah.
105.8 Line FM, the best slow hit station. Baik, Light Audience, kembali kita berjumpa dalam berproses menuju kesejatian diri untuk sesi berikutnya atau sesi kedua. Masih sharing bersama si Agus Hidayat dan informasi untuk Anda bahwa acara berproses menuju kesejatian diri akan berlangsung dari hari ini, dimulai hari ini, diawali dari jam 21 sampai dengan jam 22.30. Dan nomor telepon interaktif adalah di 633-2706. SMS kami, SMS Light FM di 081-880-1058. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dayen. Baik, silakan. Kita terima 2 penelpon dan udah saya cek mak SMS. Tidak semua SMS bisa kami bacakan karena memang saya coba pilih yang mewakili dari keseluruhan SMS yang masuk. Silakan. Pergunakan telepon interaktif kami di 633-2706. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Pak Dahlan, Pak. Dengan siapa, Pak? Pak Dahlan. Bapak Ahdalan. Iya. Di mana, Bapak? Di Bekasi, Pak. Di Bekasi. Silakan dengan Siwo, Pak Dahlan. Assalamualaikum, Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Siwo mau nanya apa? Maaf Pak Dahlan, suaranya agak pecah ini. Oh iya. Ini Siwo. Gini Pak Dahlan, bisa tolong dikecilkan volume suara Bapak sendiri, artinya jangan terlalu keras. Oh iya. Dan suara telepon jangan terlalu dekat dengan mulut Bapak biar nggak pecah gitu loh Pak. Oh iya Pak. Iya. Ya begitu aja. Nanti saya coba sampaikan ke Siwo kalau memang kurang jelas biar saya sampaikan. Silakan. Ya, Siwo, ini nanya khusus Siwo dalam ibadah Siwo. Menurut Siwo seperti apa khusus itu Siwo? Apa? Ayo. Iya, jadi artinya khusyuk itu menurut Siwo seperti apa? Khusyuk Ya, dalam bersolat, ya. dalam ibadah. Iya, itu aja Itu saja Pak Dahlan, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Siwo, monggo. Yuk lanjut ya. Monggo Siwo. Jadi nggak pakai borongan seperti di Ramako ya? Enggak, nanti dulu satu lagi mungkin Siwo ya. Saya lupa ini soalnya. Silakan 633-2706 dibuka lagi silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Pak? Dengan Haris Budiman nih. Bisa tolong dikecilkan volume radionya Pak? Oke Pak. Ini saya mau tanya Pak. Pak Arif di mana Pak Arif? Saya di Mangga 2 Pak. Di Mangga 2 silakan Pak. Iya. Tadi kan Bapak yang satu nanya khusyuk itu seperti apa ya. Kalau saya bertanyanya malah bagaimana cara agar kita itu bisa khusyuk dalam ibadah gitu Pak. Ya gitu aja Pak. Baik, hampir sama pertanyaannya. Silakan. Terima kasih Bapak Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sama pertanyaannya mungkin saya coba terima satu penelpon berikutnya sih, ya. Silakan 633-2706. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Sama Abias. Abias. Ya. Oke, Mas Abias di mana Mas? Di Jakarta. Di mana? Di Mampang, Jakarta. Mampang ya. Oke, silakan Mas Abias. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siwo, tentang figur kebenaran atau wakil Allah. Ada Rasul dan Nabi itu kan udah ditutup oleh khatimin Nabi Muhammad SAW. Di situ pernah, ada masa, katakanlah masa kosong figur kebenaran. Misalnya dari Rasul Isa alaihissalam ke Nabi Muhammad itu kan kosong dulu, baru Muhammad. Nah yang saya tanyakan tentang figur kebenaran imam. Apakah sama seperti figur kebenaran kenabian dan Rasul pernah terputus atau kosong figur kebenarannya atau enggak gitu, tapi sifatnya estafet, maksudnya dari satu tangan ngasih tongkat ke tangan yang lain gitu. Satu lagi Mas, masih berhubungan, apakah sistem pemerintahan imamah memiliki struktur pemerintahan? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Siwo. Ini baru telepon Siwo ya. Saya selalu lupa. Siwo. Kita jawab SMS Siwo. Ini dari Asep di Karawang. Assalamualaikum Siwo. Bagaimana akibat logis dari hasil sistem dogmatis dalam menjalankan agama, terutama di Indonesia yang selalu saja ribut atau bermasalah? Nah itu, kemudian juga ada Ade di Tangerang. Assalamualaikum Siwo. Saya ingin mendengar pendapat Siwo tentang cinta platonik. Cinta platonik Siwo. Mohon sharing dari Siwo. Kemudian juga
Ini ada ucapan terima kasih dari Pak Rudi di Tangerang. Terima kasih acara berproses menuju kesejatian diri tetap berjalan bersama sahabat baru kami Light FM. Terima kasih Pak Rudi dan selamat jalan buat Ramako FM. Salam persahabatan juga buat Light FM. Ya, oke, terima kasih Pak Rudi. Kemudian juga dari Sukma di Cilengsi, saya pernah mendengar Nabi Muhammad mengatakan tidak akan seorang masuk surga bila di hatinya ada kesombongan, walau hanya setitik. Mohon penjelasan atau sharing dari Siwo. Satu yang terakhir Siwo, dari Enya di Grogol. Assalamualaikum Siwo. Mohon disaringkan mengapa para Yahudi begitu ketakutan atas kebangkitan Islam, sehingga mereka selalu berupaya melakukan penghancuran dengan berbagai cara. Dan apakah bahayanya? Bukankah Islam itu rahmatan lil alamin? Oke, silakan Siwo, 4 SMS dan 3 pertanyaan. Monggo Siwo. Nuwun Mas Brian. Monggo Siwo. Mas, kita neko-neko ilat ya Mas Brian. Monggo. Saya ambil semua. Dari Mas Dahlan tentang khusyuk dalam ibadah. Apakah khusyuk itu, dan itu berimpit dengan pertanyaan Mas Arif Budiman di Mangga 2, bagaimana cara khusyuk? Mohon maaf ya, saya hanya bisa men-sharingkan apa yang saya pahami saja. Saya tidak mengatasnamakan pihak manapun, apalagi mengatasnamakan Islam. Jadi mohon dimaklumi ya. Sepanjang saya pelajari bahwa tingkat pertama khusyuk itu adalah kehadiran hati pada saat kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Ya, jadi hatinya ikut hadir. Dan kekhusyukan itu memang yang sering dihubungkan itu terkait dengan masalah ibadah-ibadah mardhoh, khususnya misalnya seperti sholat, haji, dan sebagainya. Tetapi sepanjang yang saya tahu bahwa dalam seluruh kehidupan kita itu harus ada nilai-nilai kekhusyukan itu manakala kita ingin punya mutu penghambaan kepada Allah. Nah, salah satu tingkat dasar, tingkat awal yang disebut khusyuk itu manakala nuansa Allah itu hadir di hati kita. Itu nanti juga terkait dengan permasalahan niat. Gitu. Ya kalau masalah-masalah ibadah mardhoh seperti sholat, haji kan itu kan jelas kayaknya hubungannya ya. Yang jarang dihubungkan itu kepada bentuk ibadah-ibadah lain, ya alih-alih ke bentuk ibadah, apalagi ke alih-alih dikaitkan ke khusyuk. Kadang-kadang dikaitkan ke ibadah juga enggak. Misalnya apa? Ya misalnya kegiatan bisnis, kegiatan politik, ekonomi, budaya dan sebagainya itu kayaknya loh ya. Itu semestinya itu semua bisa menjadi satu sarana untuk beribadah. Nah, di dalam peribadatan itu agar lebih bermutu, maka nilai kekhusyukan itu kita kaitkan, kita lekatkan pada ibadah itu. Nah, yang disebut khusyuk yang paling dasar yaitu adanya kehadiran Allah dalam hati kita. Itu yang saya tahu begitu. Nah, kemudian tingkat khusyuk itu, sepanjang yang saya tahu tidak terhitung tanpa batas. Jadi ada khusyuk yang tingkat tingkat 1, ada khusyuk tingkat 2, khusyuk tingkat 3, ada khusyuk tingkat 1000, ada khusyuk tingkat gitu. Nah, idealnya khusyuk itu yang sempurna, tetapi tidak pasti yang ideal itu sudah dekat dengan kita. Tidak pasti. Banyak hal-hal ideal itu yang kita masih baru bisa mimpi. Tapi itu sudah bagus karena kita akan diarahkan ke secara bertahap tentunya dan perlu proses tentunya untuk menuju yang ideal itu.
Nah, untuk memulai nilai kekhusyukan yang paling pertama, khusyuk tingkat 1, yaitu adanya hudurul qalb. Hati kita ikut hadir di dalam peribadatan itu. Nah, khususnya ibadah-ibadah makruh. Kalau tadi yang diangkat permasalahan sholat, gitu. Jadi jangan yang istilahnya gitu ya. Kalau kita itu melaksanakan peribadatan itu hanya terkait kepada fisik dan indera saja, berarti kan hatinya nggak hadir di situ, hatinya pergi kemana-mana. Ya, tapi sebelum itu ada lagi jembatan untuk lebih mempermudah hadirnya hati, yaitu menghadirkan konsentrasi pikiran. Jadi misalnya kalau di dalam sholat kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar, kita mengangkat kedua tangan, jadi itu kerja dari fisik dan indera kita, lisan. Nah, tapi kemudian apakah pikiran kita ikut hadir di situ? Yaitu Allahu Akbar. Apakah kita juga berpikir Allahu Akbar, atau pikiran kita pergi kemana, jadi tidak hadir, tidak ada di dalam peribadatan itu pikirannya. Nah, itu berarti menghadirkan pikiran kita. Apakah itu sudah masuk tingkat 1 kekhusyukan? Belum. Masuk tingkat 1 kekhusyukan adalah hadirnya hati kita di dalam peribadatan itu. Nah, itu tingkat 1 dari kekhusyukan. Ya, kita bisa begitu sudah bagus deh. Nah, kalau mau khusyuk yang tingkat tinggi, ya itu khusyuknya para wakil-wakil Allah gitu ya. Tentu itu bagi orang-orang sekelas saya itu ya masih dalam mimpi, tetapi itu saja sudah sangat bagus kalau bisa bermimpi itu, daripada malah tidak sadar bahwa ini apalagi sudah dipisahkan. Oh, kalau ini kan masalah duniawi, kalau itu masalah ibadah, sehingga ibadah itu tidak bisa 24 jam sehari. Padahal misalnya bisnis itu perintah agama loh. Jadi bisa kita manfaatkan sebagai sarana penghambaan kepada Allah. Sehingga bisnisnya ibadah. Berpolitik ya berpolitik ibadah. Tentu kalau ibadah harus memenuhi syarat, niatnya benar, caranya juga benar. Tidak bisa sembarang. Gitu kan? Berpikir bisa jadi ibadah kalau niat berpikirnya itu benar, bukan niat berpikir untuk macam-macam. Ya, untuk misalnya untuk nyewek, untuk nyowok, untuk garong, niat untuk korupsi, kemudian berpikir tidak dong, niatnya harus benar, cara berpikirnya juga benar, itu juga bisa jadi ibadah. Nah, kalau kita ingin lebih bermutu ibadahnya, hadirkan juga hati kita di dalam peribadatan itu, entah ibadat yang sifatnya khusus, makruh, maupun peribadatan yang sifatnya muamalah misalnya. Kayaknya begitu. Itu yang saya pahami tentang khusyuk. Jadi khusyuk itu bertingkat-tingkat. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak khusyuk? Ya, caranya kita melakukan peribadatan dengan serius, sesuai ilmu kita masing-masing. Itu maka kita sudah melangkah berproses ke arah khusyuk sesuai dengan makom kondisi kedirian kita masing-masing. Jadi kita tidak bisa kalau khusyuk kita diukur dengan khusyuknya para nabi, jelas tidak mungkin. Nah, kekhusyukan kedirian seseorang diukur dengan seberapa perjuangan seseorang itu serius dalam rangka menghadirkan hati di dalam ibadah seseorang itu. Ya kayaknya menurut saya hanya itu caranya, yaitu mari kita serius menghadirkan hati kita pada setiap aktivitas kita. Dan aktivitas kita itu tentunya sebelumnya harus kita bentuk menjadi sebuah aktivitas yang bernilai ibadah. Kita duduk bisa loh jadi ibadah, bahkan tidur pun bisa kok jadi ibadah, apalagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial gitu ya. Ya di rumah bisa ibadah, di luar rumah bisa ibadah, duduk juga bisa untuk ibadah, berdiri bisa untuk ibadah. Bahkan pada syarat-syarat tertentu yang tidak mudah, ya kan, bahkan perang pun bisa jadi ibadah, tapi
tentu dengan syarat-syarat yang tidak mudah. Kalau hal-hal seperti itu gitu kan. Jadi nanti juga ada bentuk yang disebut kekerasan, tapi kekerasan yang urut, kekerasan yang tauhidi, kekerasan yang memenuhi unsur-unsur syarat-syarat kebenaran dan ketuhanan. Itu juga bisa. Nabi juga mencontohkan perang, tapi perang yang seperti apa? Gitu kan. Bahkan juga Rasul pernah membunuh orang, tapi bagaimana cara membunuhnya, dengan syarat apa boleh membunuh, siapa yang boleh dibunuh, dan seterusnya. Itu semua ada aturannya di dalam agama Islam. Dan aturan itu kalau syarat-syaratnya saja sudah tidak kita bahas, ya jadinya sembarang. Akhirnya kita nanti ke orientasi hasil, bukan orientasi cara. Kalau kita sudah terjebak ke orientasi hasil, caranya bisa tidak karu-karuan. Itu bisa menjadi bumerang bagi citra dari kebenaran itu sendiri. Kayaknya seperti itu nih, Mas, tentang cara bagaimana untuk khusus sepanjang yang saya tahu, sepanjang kita serius untuk menghadirkan hati dalam setiap peribadatan kita dan jadikan 24 jam sehari itu sebagai ruang untuk peribadatan kita. Setelah kita mengemas semua aktivitas 24 jam sehari sebagai ibadah, lalu masukkan nilai-nilai kesukaan, yaitu kita berusaha serius menghadirkan hati kita di dalam peribadatan itu. Itu sepanjang yang saya tahu, Mas Dahlan dan Mas Arif. Kemudian Mas Abias, wah ini panjang sekali jawabnya. Tapi saya hanya akan global saja. Seperti biasa, Mas Abias bisa membuka HP FM. Kalau dulu kan ada dalam pelajaran sejarah, ya, itu kan ada kekosongan kepemimpinan. Saya ingin sebelum yang lain maksudnya, istilah kekosongan itu kayaknya perlu hati-hati nih, Mas Abias. Karena kepemimpinan itu satu rahmat tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebaikan umat, kebaikan orang itu tidak bisa tanpa melalui kepemimpinan. Nah, Allah menunjuk wakilnya itu juga dalam rangka menegakkan sistem kepemimpinan. Nah, dan dia juga misalnya kalau Rasulullah SAW itu disebut sebagai guru Quran atau ahli Quran atau Quran yang hidup, representatif dari Al-Quran atau Al-Quran yang berjalan. Jadi nilainya lebih dari Al-Quran itu sendiri. Dan itu merupakan rahmat Allah. Rahmat Allah itu luar biasa banyaknya, tak terhitung, tak terkira, tak terhingga. Rahmat yang tertinggi adalah rahmat kepemimpinan. Bahkan manusia pertama yang diciptakan itu sebagai pemimpin, bukan sebagai makmum, bukan sebagai rakyat. Yang diciptakan oleh Allah pertama, manusia ini adalah pemimpin. Jadi pemimpin ada dulu, baru kemudian ada anggotanya. Nah, kalau ada istilah kepemimpinan kosong, itu menurut logika saya, pemikiran saya, pemahaman saya, ilmu saya tentang tauhid, itu kontradiktif dengan Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Kalau Allah saja melestarikan rahmat-rahmat yang kecil-kecil dibandingkan rahmat kepemimpinan itu, apalagi dengan rahmat yang sebesar itu. Apakah suatu saat dicabut oleh Allah? Tidak. Pemahaman saya mengatakan mustahil kepemimpinan itu kosong. Karena kepemimpinan itu merupakan rahmat yang tertinggi bagi manusia. Sementara rahmat gravitasi, rahmat udara, rahmat yang lain-lain, rahmat matahari, itu aja nggak dicabut kok. Rahmat kita punya pikiran, rahmat kita diberi akal, itu saja nggak dicabut kok. Apalagi rahmat kepemimpinan yang begitu fungsional, begitu besar fungsinya dalam rangka untuk menyempurnakan manusia. Jadi istilah
ada kekosongan kepemimpinan itu kayaknya coba kita tinjau lagi pelan-pelan, cermat, hati-hati, jangan tergesa-gesa menimbulkan. Jadi maksud saya nggak sepakat gitu loh ada istilah kekosongan kepemimpinan itu. Ya, meskipun kan ada antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW itu kan ada kan bentuk kekosongan. Enggak kok Mas, di sana ada nakib-nakib Pak Mas, di sana ada wakil-wakil, di sana ada penerus-penerus itu. Memang kali kalau dicari pada bentuk keumuman ya, tapi kalau kita nanti kaji ke daerah-daerah khusus tidak Mas. Jadi tetap gitu ya, tetap itu hierarki estafet kepemimpinan itu ada sejak manusia pertama diciptakan hingga akhir dunia ini. Sistem kepemimpinan selalu estafet dan tak pernah terputus. Nah, tapi nyarinya kayaknya di tempat umum sulit deh. Ya, itu Mas Abias, terima kasih. Terus SMS waktunya habis. Bagaimana akibat logis dari dogmatisme? Akibat logisnya fanatisme, Mas. Sudah gitu aja ya, Mas Asep. Apa akibat logis dari dogmatisme? Akibat logisnya adalah fanatisme. Dari Mbak atau Mas Adi, apakah cinta platonik? Saya jawabnya hanya bisa, saya belum tahu apa yang disebut cinta platonik. Saya kenal buku-buku dari Plato, bagaimana filsafat dari Plato, saya sempat belajar, tapi kalau yang disebut cinta platonik, ya mungkin karena kekurangan wawasan saya baru mendengar istilah itu sekarang ini juga. Cinta platonik yang seperti apa? Ya, saya kan jawabnya jadi mudah, saya belum tahu. Kemudian tadi Mas Rudi, selamat datang Ramakau, terima kasih. Mudah-mudahan Light FM bisa lebih lagi membawa kita sebagai sarana berproses menuju kesehatan diri. Amin. Dan manfaat yang lain-lain. Amin. Kemudian dari Cilengsi tadi Mbak siapa atau Mas siapa bahwa tidak ada ucapan Nabi, sabda Nabi yang kurang lebih mengatakan tidak ada seorang pun tidak ada orang yang bisa masuk surga manakala dalam hatinya ada sedikit saja sombong. Ya sih, itu banyak dikaji kok Mas. Hadis atau riwayat-riwayat tentang itu banyak dikaji. Saya juga pernah mempelajari beberapa gitu ya. Cuma yang di sini perlu didefinisikan adalah sombong itu apa sih gitu ya. Nah, secara global yang saya tahu ya, sombong itu bukan yang sering dikatakan oleh para selebritis itu ya. Kamu sombong ya. Sekarang sudah nggak mau SMS aku lagi. Bukan gitu. Bukan juga kan istilah-istilah sekarang sering dipakai oleh para selebritis. Yang pakai insya Allah lah, yang pakai takdir Tuhan lah, yang pakai sombong lah, itu kan. Tolong deh, jangan dimaknakan ke istilah agama. Wah, pokoknya amburadul deh. Saya banyak sekali data-data dan bukti-bukti gitu. Saya pernah nonton di namanya Dangdut Mania. itu kalimat insya Allah tertebar di setiap saat. Apakah Anda yakin bisa menyanyikan lagu ini? Insya Allah yakin. Aduh, wah sudahlah, nggak tahu ini mau dibawa kemana ini istilah-istilah suci. Terus, nah di sini sombong yang saya tahu dari pembelajaran saya, jangan tergesa-gesa diambil, tapi juga jangan tergesa-gesa ditolak. Ada dua hal yang terkait dengan sesuatu yang disebut sombong, yaitu orang yang menolak kebenaran, itu sombong, dan merendahkan orang lain yang benar. Jadi merendahkan orang atau pribadi yang benar, merendahkan orang lain, maksudnya orang lain itu benar tapi direndahkan, atau merendahkan nilai kebenaran. Misalnya apa? Nilai kebenaran dipakai untuk membela egoisme diri, itu termasuk merendahkan kebenaran. Jadi mohon sombong itu dimaknakan dengan istilah teknis agamis, bukan sombong yang sudah menjadi istilah sosial masyarakat, apalagi istilah selebritis. Sangat jauh berbeda.
pemahaman dan kandungan maknanya. Yang terakhir, mengapa Yahudi sangat takut atas kebangkitan Islam? Kayaknya saya harus tanya dulu deh kepada orang-orang Yahudi karena saya tidak menguasai psikologis mereka gitu ya. Dan ini kayaknya ya terkait juga dengan Islam yang mana, karena Islam kan juga banyak kan. Bahkan ada kok orang Islam yang takut terhadap kebangkitan Islam kalau Islam itu yang itu gitu loh. Jadi kan juga kita harus hati-hati. Ini maksudnya Yahudi itu Yahudi yang mana, kemudian Islam yang mana. Nah, tapi yang pasti saya tidak bisa menjawab ini karena saya harus mendapatkan konfirmasi dulu dari orang Yahudi, takut sebabnya apa gitu ya. Kita tanya, ya baru kita tahu kan. Kalau kita ngarang-ngarang sendiri kan mungkin ya bisa jadi benar, tapi bisa jadi salah. Kemudian apa yang dia takuti, yaitu atas kebangkitan Islam. Kebangkitan Islam, kayaknya kebangkitan Muslimin mungkin gitu kali ya. Kalau Islam kan selalu bangkit dari dulu sampai sekarang ya selalu bangkit. Kita manusia khususnya yang mengikut agama Islam itu yang akan dibangkitkan oleh Islam. Dibangkitkan agar lebih sempurna, dibangkitkan agar lebih sadar, dibangkitkan agar lebih terdominasi oleh Tuhan, bukan oleh egoisme dirinya, terbangkitkan dan seterusnya. Jadi kayaknya kalau Islam selalu bangkit, mungkin kaitan dengan kebangkitan itu mungkin kebangkitan kaum muslimin gitu ya. Sepanjang yang saya tahu kalau umat Islam juga selalu bangkit. Kalau kaum muslimin, nah itu. Pernah ada sebuah buku yang menulis kenapa kaum muslimin mundur sementara kaum yang lain itu maju. Tapi kaum ya. Kalau umat selalu jos. Umat Islam maksud saya. Umat Islam itu selalu jos, selalu prima, selalu dalam kebangkitan. Beda kalau kaum muslimin. Kayaknya kita harus bedakan istilah kaum dan umat gitu. Apalagi sekarang itu istilahnya sudah tersebar lagi, ada umat Tuhan. Waduh, sudahlah, itu definisinya jadi bingung saya kalau ikut istilah-istilah itu. Kayaknya begitu, dan waktunya saya sudah makan korupsi waktu. Berapa ini? Hampir 10 menit. Ini namanya korupsi apa mengambil hak orang lain nih ya, Mas Sen? Ya, seperti kita harus mengakhiri acara berproses menuju kesejatian diri. Saya pamit semua light audience yang berbahagia, semoga kita dipersaudarakan dalam kebenaran dan penghambaan. Dan terima kasih, mohon maaf, semoga Anda memaafkan saya. Mas pamit ya. Monggo sih. Kepada seluruhnya saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon teman-teman yang malam ini sempat mengikuti acara sharing, tolong teman-teman yang lain dikasih tahu, mungkin lewat SMS atau lewat apalah, monggo saya minta tolong dan terima kasih. Mudah-mudahan berkah. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwa Agus Hidayat. Dan Light Audience, akhirnya saya Brian Silver harus mengakhiri acara berproses menuju kesejatian diri. Untuk edisi hari ini Kamis tanggal 15 Juni 2008. Light Audience, berproses menuju kesejatian diri bersama Siwa Agus Hidayat. Seterusnya akan kami mulai pada jam 21 sampai dengan 22.30 setiap malam Kamis. Dan tentunya setiap Kamis malam Jumat ya. Dan telepon interaktif yang dapat Anda gunakan nanti di 633-2706, juga SMS di 081-880-1058. Setelah ini saya Brian Silver masih akan terus menemani